Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Afrila dari SMP Negeri 2 Paseh, Subrayon 7. Saya akan menjawab tantangan literasi bulan Januari tahun 2023 dengan mereview buku yang saya baca yang berjudul Penutup Para Nabi dan Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Ummu Khadijah, diterbitkan oleh Erlangga. Buku ini berjumlah 62 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena saya merasa tertarik dengan kisah dari Nabi Muhammad dan saya sangat mengagumi sifatnya yang amat mulia. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Tidak ada lagi nabi yang diutus setelah beliau wafat. Tujuan utama dari utusan beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dinamai dengan tahun Gajah karena pada saat itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang Mekah. Beliau lahir dengan keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia pada saat ia masih di dalam kandungan ibunda Aminah. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib memberi nama Muhammad karena pada saat itu belum ada yang menggunakannya. Selain disusui dan diasuh oleh ibundanya, ia pun disusui oleh ibu susu yang bernama Suaibah dan lalu disusui oleh ibu susu yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Keluarga Halimah pada saat mengasuh Nabi Muhammad mengalami keberkahan yang sangat melimpah. Pada saat usia remaja, ia mengikuti jejak pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Kepiawaiannya dalam berdagang didengar oleh Khadijah, perempuan kaya raya yang sangat dihormati di Mekah, dan ia pun dijadikan karyawan Khadijah dan ditemani bersama Maisarah untuk berdagang. Pada saat usia yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah dan Khadijah pun mengalami keberkahan yang sangat melimpah. Pada saat itu, Ka'bah mengalami kebakaran yang besar. Para pemimpin Quraisy merasa paling berhak, mereka yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Abu Umayyah bin Mughirah pun mengusulkan bahwa yang berhak menyimpan Hajar Aswad adalah ia yang keluar pertama kali dari pintu Safa keesokan harinya. Yaitu yang keluar pertama kali adalah Nabi Muhammad. Ia pun menunjukkan kebijakannya dengan menggelar sorban dan memindahkan Hajar Aswad di atas sorban dan meminta untuk para pimpinan Quraisy memegang ujung dari sorban tersebut. Mereka pun memindahkan Hajar Aswad dengan bersama-sama dan di situ pun Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Pada saat usianya 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Wahyu pertama yang diturunkannya yaitu pada malam 17 Rabiul Awal, yaitu perintah untuk menunaikan sholat. Pada saat 22 tahun setelah itu, Nabi Muhammad tak mendapat wahyu kembali yang membuat Nabi Muhammad resah dan khawatir wahyunya akan terputus. Namun kemudian setelah 6 bulan kemudian, Malaikat Jibril datang kembali untuk menyampaikan wahyu dari Allah bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam. Pertama-tama Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam dengan sembunyi-sembunyi. Namun Allah memerintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam secara terang-terangan dan Nabi pun menurutinya. Pada tahun 619 Masehi, pamannya Abu Thalib jatuh sakit lalu meninggal dunia. Dan istrinya pun Khadijah meninggal dunia dan tahun itu pun dijuluki sebagai Ummul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Pada saat kesedihan sedang berlarut, Nabi Muhammad dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan melewati 7 lapis langit. Pada saat itu Nabi Muhammad bisa melihat-lihat surga dan neraka. Pada saat usianya yang ke-63 tahun, Nabi Muhammad diberitahukan oleh Malaikat Jibril bahwa ajalnya telah tiba. Pada saat akhir hayatnya,
Nabi Muhammad ditemani oleh istrinya Aisyah setelah Khadijah di sakaratul mautnya dan ia pun meninggal pada usia 63 tahun. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama adalah Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku itu adalah nabi palsu. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah pribadi yang jujur, mandiri, berani dan berakhlak mulia meskipun dilahirkan sebagai keadaan yatim. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Alaihi Wasallam. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pantang menyerah dalam dakwah sekalipun dihalangi oleh kaum Quraisy. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.